Selamat datang di Menanti Film. Drama ini berjudul Squid Game, episode pertama yang berjudul Red Lights, Green Lights. Drama ini mengisahkan beberapa orang yang memiliki hutang yang sangat banyak, serta mereka tidak sanggup untuk membayar hutangnya, yang pada akhirnya mereka mengikuti sebuah game bertahan hidup, yang mana pemenangnya akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Tanpa basa-basi, mari kita mulai filmnya. Drama diawali dengan seseorang yang bernama Gi-hun. Dia bekerja menjadi seorang supir, tetapi gaji yang diperolehnya tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan karena itulah, Gi-hun menjadi beban ibunya yang sudah tua. Ditambah lagi, istrinya meninggalkan Gi-hun dan menikah dengan pria lain. Bahkan, hak asuh putri mereka jatuh kepada istrinya. Di hari ulang tahun putrinya, ibu Gi-hun memberikan uang kepada Gi-hun untuk mengajak anaknya makan malam dalam rangka merayakan ulang tahun anaknya. Setelah ibunya keluar, Gi-hun mencari sesuatu di dalam lemari dan menemukan sebuah kartu ATM. Gi-hun pun mencoba mengambil uang ibunya, tetapi PIN-nya telah diganti oleh ibunya. Setelah beberapa kali gagal, Gi-hun hanya memiliki satu kesempatan lagi, kalau tidak, kartunya Gi-hun kalah dalam taruhan tersebut. Gi-hun pun tidak putus asa, ia langsung membeli lotre untuk mengikuti lagi taruhan balapan kuda. Alhasil, dia sangat bahagia karena memenangkan taruhan tersebut. Setelah itu, ia mengabarkan anaknya kalau dirinya akan memberikan hadiah yang istimewa. Namun, ketika sedang menelpon anaknya, dia dikejar oleh beberapa orang. Gi-hun pun berusaha untuk menghindari orang tersebut, sampai akhirnya dia menabrak seorang wanita. Lantas saja, ia buru-buru untuk minta maaf dan kabur kembali. Namun, sayangnya Gi-hun tertangkap di toilet. Ternyata, orang tersebut adalah seorang debt collector yang ingin menagih hutang Gi-hun yang begitu banyak. Gi-hun pun berniat untuk membayar hutangnya dengan uang yang diperoleh dari kemenangan taruhannya. Namun, ketika ia ingin mengambil uangnya, ternyata kantongnya bolong, dan dia mengingat wanita yang ditabraknya adalah seorang copet. Karena merasa dipermainkan oleh Gi-hun, orang tersebut mengancam Gi-hun bila dia tidak bisa membayar hutangnya sampai bulan depan, maka ia harus menyerahkan satu ginjalnya dan satu bola matanya. Dengan keadaan terdesak, Gi-hun menandatangani perjanjian tersebut. Singkat cerita, karena ia tidak memiliki uang sama sekali, ia meminta uangnya kembali ke wanita tersebut. Dan setelah itu, uangnya dipakai untuk bermain capit boneka. Yang dimana hadiahnya akan diberikan untuk anaknya. Namun, ketika beberapa kali mencoba, Gi-hun pun gagal terus. Hingga ada anak baik hati yang membantu Gi-hun untuk mendapatkan hadiah tersebut. Dan akhirnya Gi-hun mendapatkan hadiah tersebut. Setelah itu, ia mengajak Ga-yong untuk makan malam, dan tidak lupa ia memberikan hadiah yang didapatkannya tadi. Setelah itu, Gi-hun pun berjanji kepada anaknya, tahun depan ia akan memberikan kado yang besar kepada anaknya. Namun, anaknya hanya terdiam membisu, seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Setelah mengantar anaknya pulang, ia pergi ke stasiun kereta. Namun, sayangnya ketika sampai, ia malah ketinggalan kereta. Dengan semua kesialan dalam hidupnya, Gi-hun pun merenung mengapa hidupnya seperti ini. Tiba-tiba ada seorang misterius yang menawarkan Gi-hun untuk bermain sebuah game. Karena tidak mau diganggu, Gi-hun pun mengeluarkan pistol yang tadinya ingin diberikan ke anaknya. Namun, pria tersebut menawarkan untuk bermain sebuah permainan. Jika Gi-hun menang, ia akan mendapatkan 100.000 won. Namun, jika ia kalah, maka sebaliknya. Ronde pertama pun dimulai. Namun, Gi-hun kalah dan ia harus membayar 100.000 won ke pria tersebut. Tetapi, karena tidak memiliki uang, pria itu menampar Gi-hun sebagai ganti bayaran 100.000 won. Di sini nih, kita diperlihatkan bahwa Gi-hun terus kalah dan digampari habis-habisan, yang pada akhirnya Gi-hun dapat memenangi permainan tersebut dan mendapatkan uangnya. Lalu, pria tersebut memberikan kartu nama dan menawari Gi-hun untuk mengikuti sebuah permainan baru yang hadiahnya bisa mencapai miliaran won. Namun, Gi-hun tidak mempercayainya begitu saja, dan ia memutuskan untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ibu Gi-hun menyuruh untuk mengambil hak asuh anaknya.
karena tahun depan Gayong ingin pindah ke Amerika. Mendengar hal itu, Gi-hun pun terkejut. Ternyata anaknya menyembunyikan hal sepenting ini pada dirinya. Setelah mendengar nasihat ibunya, Gi-hun pun meratapi foto kenang-kenangannya bersama anaknya. Lalu ia mengambil kartu yang diberikan pria tersebut dan segera mendaftarkan diri pada malam itu juga. Setelah itu, Gi-hun disuruh menemuinya di suatu tempat. Ketika Gi-hun masuk ke dalam mobil, Gi-hun pun menghirup asap gas penidur yang menyebabkan ia pingsan. Ketika terbangun, Gi-hun pun dikumpulkan di suatu tempat yang sudah ada banyak pesertanya yang mengikuti permainan tersebut. Lalu, Gi-hun bertemu dengan seorang kakek-kakek yang sedang menghitung jumlah para peserta, padahal sudah ada papan pesertanya. Namun, kakek itu menyangkal. Dia menghitung karena dirinya terkena tumor otak dan disuruh dokternya agar kondisinya membaik. Ketika sedang melihat sekitar, Gi-hun pun bertemu dengan wanita yang mengambil uangnya di tempat perjudian tersebut. Gi-hun pun berniat untuk memberi perhitungan kepada wanita tersebut. Tiba-tiba alarm berbunyi dan panitia game pun datang untuk memberikan arahan kepada para peserta. Setelah itu, panitia game memberikan peraturan yang perlu disetujui sebelum memainkan permainan tersebut, di mana persyaratannya adalah pemain tidak boleh berhenti di tengah permainan. Lalu, pemain yang menolak bermain akan dieliminasi, dan yang terakhir, permainan akan dihentikan ketika mayoritas dari peserta menyetujuinya. Setelah menyetujui surat tersebut, para peserta mengambil foto dirinya yang digunakan sebagai bukti pemain tersebut masih aktif atau sudah tereliminasi. Singkat cerita, para peserta dikumpulkan di sebuah tempat untuk memulai permainan. Gi-hun pun bertemu dengan teman lamanya yang bernama Sang-woo. Namun, Sang-woo tidak memperdulikan Gi-hun. Di sini nih, kita diperlihatkan Mr. Frontman yang sedang menelepon seseorang untuk memulai permainannya. Di ujung lapangan, terdapat sebuah boneka robot yang bertugas sebagai penjaga. Di saat boneka robot tersebut berkata lampu hijau, maka peserta bisa lari ke ujung garis. Namun, jika berkata lampu merah, maka peserta harus diam dan tidak boleh bergerak sedikit pun. Jika bergerak, maka peserta akan tereliminasi. Di sini nih, kita diperlihatkan ada 2 orang peserta yang sedang bertaruhan, di mana yang paling cepat ke garis finish akan memenangkan 1 juta won. Ketika boneka robot tersebut berkata lampu hijau, 2 orang pemuda ini langsung lari secepat-cepatnya. Namun, peserta yang berambut pirang masih bergerak ketika boneka robot tersebut berkata lampu merah. Yang akhirnya, mau tidak mau, pria tersebut tereliminasi sambil terdengar suara tembakan. Ketika pria tersebut menghampirinya, ternyata dia mengeluarkan darah dari mulutnya. Karena panik, para peserta lari terbirit-birit agar bisa keluar dari permainan tersebut. Ternyata yang dimaksud dieliminasi adalah ditembak hingga mati. Di sini ini kita diperlihatkan hampir setengah dari peserta yang telah gugur dan Mr. Frontman yang sedang menyaksikan tayangan tersebut sambil menyeruput segelas teh dan ditemani lagu yang berjudul Fly Me to the Moon. Di saat semua orang panik karena ketakutan, ada seorang kakek yang dengan percaya diri maju ke depan dan berhenti bila sang robot berkata lampu merah. Setelah para peserta menyaksikan hal itu, mereka mengikuti jejak si kakek dan maju terus ke arah depan. Namun, Gi-hun yang masih syok tidak bergerak sedikit pun. Lalu Gi-hun diminta bergerak oleh Sang-woo, mengingat waktunya tinggal sedikit lagi. Akhirnya, Gi-hun memberanikan diri untuk melangkah ke depan. Setelah Gi-hun mau sampai finish, Gi-hun terpleset karena menginjak tangan peserta lain yang telah dieliminasi. Namun, dengan sigap seseorang pria bernama Ali membantu Gi-hun agar tidak jatuh. Setelah bersusah payah, akhirnya kakek, Sang-woo, Gi-hun, Ali, dan yang lainnya berhasil mencapai finish. Namun, beberapa orang yang belum sampai finish langsung ditembak mati. Dan di sini nih kita diperlihatkan ternyata mereka berada di pulau yang sangat terpencil. Episode 1 pun akhirnya selesai. Bila kalian suka film ini, tunggu episode selanjutnya ya. Dan jangan lupa untuk berkomentar agar channel ini dapat berkembang. Sekian, terima kasih. Saya pamit undur diri. See you on the next video.